Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, dan segala puji baginya atas limpahan rahmat yang tak terhingga. Kali ini akan dibacakan hikayat Datu Abulung Al-Banjari. Syekh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Abulung, adalah salah satu ulama Banjar yang berpengaruh pada masanya. Ia adalah ulama yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham wahdatul wujud. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah, atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Riwayat singkat Syekh Abdul Hamid Abulung. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan Selatan, pada abad ke-18 tersebutlah tiga tokoh yang ternama dan masyhur di tengah-tengah masyarakat waktu itu, yaitu 1. Syekh Abdul Hamid, dikenal dengan Datu Abulung. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dikenal dengan Datu Kalampayan. 3. Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain, dikenal dengan Datu Nafis. Pada masa pemerintahan Sultan Tahilullah, Syekh Abdul Hamid Muda dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari keduanya sama-sama diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu agama. Tidak diketahui dengan jelas berapa lama, kepada siapa saja dan ilmu apa saja yang beliau pelajari di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Saat kepulangan dari menuntut ilmu pun tidak diketahui pula kapan waktunya. Sepulang dari menuntut ilmu di tanah suci Mekah, Syekh Abdul Hamid Abulung mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya dari guru-guru beliau di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sampai sekarang belum ditemukan ahli sejarah yang menulis atau mencatat dengan jelas tentang riwayat hidup Syekh Abdul Hamid Abulung atau yang dikenal juga dengan sebutan Datu Abulung. Diberi gelar dengan Datu Abulung karena ia tinggal dan dimakamkan di desa Abulung, Martapura. Namun, cerita yang didapatkan tentang hal ihwal beliau ini hanya melalui penuturan atau cerita dari beberapa tokoh masyarakat, yang didengar dari guru-guru atau orang-orang tua yang menceritakannya kembali secara turun-temurun. Tidak ada catatan ataupun cerita yang jelas tentang asal-usul Syekh Abdul Hamid, baik tentang tempat maupun tahun kelahiran. Silsilah keturunan, baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan, tempatnya dibesarkan, tempat tinggal dan tempat majelis pengajiannya, guru-guru dalam menuntut ilmu, kitab-kitab yang dipelajari maupun yang diajarkan serta murid-murid yang pernah menimba ilmu kepadanya. Menurut salah satu hikayat yang diperoleh, bahwa Abdul Hamid Abulung adalah orang Buana, seorang keturunan asli Banjar, namun tidak diketahui dengan jelas berasal dari kampung mana dan keturunan siapa. Hal ini disebabkan karena ia adalah orang yang berkelana. Konon dari kecil ia sudah meninggalkan kampung halaman dan orang tuanya untuk berkelana. Terhadap cerita masyhur dan tersebar di masyarakat sekarang, bahwa Syekh Abdul Hamid Abulung adalah seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi di bidang ilmu tasawuf dan ilmu hakikat, sampai-sampai bagi orang awam yang belum menguasai tingkatan-tingkatan ilmu tauhid dan tasawuf, akan kebingungan mendengar penuturan-penuturan yang disampaikan dan dikeluarkannya. Bahkan sampai ada yang mengatakan, bahwa ia mengajarkan sekaligus menyebarkan satu paham yang menyesatkan. Padahal waktu itu masyarakat di sekitarnya, masih lebih banyak yang awam daripada yang sudah belajar tentang ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau adalah ilmu tasawuf. Namun ilmu tasawuf yang diajarkan beliau kepada orang awam sangat berlainan fahamnya dari pelajaran ilmu tasawuf yang telah dikenal dan dipelajari masyarakat sebelumnya. Datu Abulung mengajarkan bahwa tiada yang maujud hanya dia, tiada yang maujud selainnya, tiada aku melainkan dia, dia adalah aku dan aku adalah dia. Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid Abulung juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit, belum sampai kepada isi, hakikat. Sedangkan pelajaran yang selama ini diyakini dan dipahami oleh masyarakat umum, yaitu, tiada yang berhak dan patut disembah hanya Allah, Allah adalah Halik dan selainnya adalah makhluk, tiada sekutu baginya. Ajaran inilah yang dikatakan Datu Abulung hanya kulit, belum sampai kepada isi dan hakikat. Ajaran Datu Abulung itu merupakan hasil pengaruh dari ajaran Abu Yazid Al-Bustami, Husain bin Mansur Al-Halaj, yang kemudian memasuki Indonesia melalui Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Menuntut ilmu ke tanah haram. Menurut cerita,
Abdul Hamid setibanya di Tanah Haram, tidak berkumpul bersama para talabah atau penuntut ilmu lainnya untuk menuntut ilmu kepada para syekh yang menetap, atau yang sesekali berziarah dan berhaji di negeri itu. Namun ia berjalan dan terus berkelana serta mengembara untuk menemui pengajian-pengajian agama, majelis muzakarah serta perkumpulan-perkumpulan orang. Dalam perjalanan itu, apabila bertemu dengan orang di suatu pengajian dan perkumpulan, ia akan bertanya kepada orang-orang tersebut, siapakah Tuhan Allah itu? Di manakah Tuhan Allah itu? Apa bedanya manusia dengan Tuhan Allah? Pertanyaan inilah yang selalu ditanyakan oleh Abdul Hamid kepada siapa saja yang ditemukannya dimanapun ia berada. Tidak ada catatan tentang guru-guru atau orang-orang yang pernah Abdul Hamid temui untuk belajar atau bertanya tentang berbagai masalah agama, terutama tentang ilmu tasawuf dan ilmu tauhid, berbeda dengan Muhammad Arsyad dan Muhammad Nafis yang dalam berbagai catatan ataupun riwayat yang menyatakan bahwa mereka pernah belajar kepada beberapa ulama yang terkenal pada masa itu. Kembali ke tanah air dan mengembangkan ilmunya. Tidak diketahui dengan jelas berapa tahun Syekh Abdul Hamid tinggal di Tanah Haram untuk menuntut ilmu, dan tidak diketahui pula tahun berapa ia kembali ke Tanah Banjar, karena kedatangannya ke kampungnya itu tidak melapor ke kerajaan yang dulu mengirimnya untuk menuntut ilmu ke Tanah Haram bersama Syekh Muhammad Arsyad. Pada masa pemerintahan Sultan Tahmidillah, pengajian keagamaan semakin marak. Hal ini dikarenakan banyaknya pengajian-pengajian secara umum di bidang keagamaan. Namun kebanyakan para ulama saat mengadakan pengajian, sifatnya lebih banyak menekankan pada ketauhidan dan kesyariatan. Kesemarakan ini juga disebabkan adanya Syekh Abdul Hamid Abulung yang juga membuka pengajian. Namun pengajian Syekh Abdul Hamid Abulung memberikan pengajian yang lebih menekankan pada tasawuf ketauhidan. Kebanyakan akidah masyarakat Banjar pada ketika itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang telah diajarkan dan ditanamkan oleh pengajar Islam kerajaan Banjar yang pertama yaitu Kiai Hatib Dayan. Akidah ini telah berurat berakar di dalam hati masyarakat Banjar. Namun keyakinan yang telah tertanam di masyarakat itu, terusik dengan tersebar dan tersiarnya ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung yang menyatakan bahwa ajaran yang selama ini diberikan yaitu berupa tauhid dan syariat, hanyalah bagian luar atau ilmu kulit dari ilmu kesejatian atau hakikat, bukan ilmu yang sebenarnya. Mendengar semua itu, maka gemparlah masyarakat ketika itu, dan menjadi pembicaraan serta perbantahan dan perselisihan, sebab mereka merasa bahwa ajaran tersebut sangat berbeda dan bertolak belakang dengan ajaran yang selama ini mereka terima, yang disampaikan oleh para ulama dan para juru dakwah sejak zaman Kiai Hatib Dayan. Kegemparan masyarakat itu, akhirnya sampai juga ke telinga Sultan Tahmidullah, dan ia segera bertukar pendapat dengan para ulama pada saat itu untuk mengadakan penyelidikan dan mendengar langsung kabar tentang ajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid. Maka Sultan memerintahkan agar Syekh Abdul Hamid Abulung dipanggil dan dihadirkan ke istana. Kemudian Sultan mengutus 2 orang pegawai istana untuk menemui Syekh Abdul Hamid Abulung di rumahnya, dan mengajaknya ke istana atas perintah Sultan. Sesampai di rumah Syekh Abdul Hamid Abulung, kedua utusan istana mengetuk pintu seraya memberi salam. Assalamualaikum, ucap kedua utusan istana. Waalaikumsalam, jawab Syekh Abdul Hamid. Mari masuk dan silakan duduk, kata Syekh Abdul Hamid kepada kedua tamunya. Terima kasih, jawab kedua utusan istana itu, sambil masuk dan duduk di hadapan Syekh Abdul Hamid. Ada keperluan apa kalian datang ke rumahku ini? Tanya Syekh Abdul Hamid. Begini Tuan, kami berdua diutus ke rumah Tuan Syekh Abdul Hamid untuk mengundang Tuan agar dapat hadir di istana sekarang, kata kedua utusan Sultan menerangkan maksud kedatangan mereka itu. Maaf saudara, di sini tidak ada Abdul Hamid, di sini hanya ada Tuhan, jawab Syekh Abdul Hamid dengan mantap dan penuh wibawa. Jadi bagaimana ini? Apa yang harus kami katakan kepada Sultan? Tanya kedua utusan tadi dengan perasaan bingung. Katakan saja kepada Sultan bahwa di rumah ini tidak ada Abdul Hamid, yang ada hanya ada Tuhan, ucap Abdul Hamid. Baiklah kalau begitu, akan kami katakan kepada Sultan seperti apa yang Tuan sarankan, kata kedua orang utusan istana itu sambil beranjak keluar dari rumah Syekh Abdul Hamid.
Sesampai di istana, kedua orang utusan itu menyampaikan apa-apa yang mereka alami di rumah Syekh Abdul Hamid, dan mereka menyampaikan apa-apa yang dikatakannya, bahwa Syekh Abdul Hamid tidak ada dan yang ada hanya Tuhan. Mendengar jawaban tersebut, maka Sultan memerintahkan kedua orang utusannya kembali untuk memanggil dan mengundang Tuhan agar dapat hadir ke istana. Katakanlah kepadanya bahwa Tuhan dipanggil dan diundang ke istana oleh Sultan. Perintah Sultan kepada kedua utusannya. Maka berangkat lagi kedua utusan istana itu ke rumah Syekh Abdul Hamid. Sesampainya kedua utusan tersebut di tempat tinggal Syekh Abdul Hamid, mereka kembali mengetuk pintu rumah Syekh Abdul Hamid. "Assalamualaikum," kedua utusan tersebut memberi salam. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban Syekh Abdul Hamid. "Apakah ada keperluan lagi, sehingga kalian berdua kembali lagi datang ke sini?" lanjutnya. "Memang kami mempunyai keperluan yang amat sangat," sahut salah satu utusan. "Kami diperintahkan Sultan untuk memanggil Tuhan dan mengundangnya datang ke istana," sambung utusan tadi. "Tuhan tidak ada, yang ada Abdul Hamid," jawab Syekh Abdul Hamid Abulung dengan tegas. Jawaban Syekh Abdul Hamid Abulung yang tegas tersebut membuat kedua utusan Sultan kebingungan dan kehilangan akal. Kali ini kedua utusan Sultan harus kembali kecewa karena gagal menghadirkan Syekh Abdul Hamid Abulung ke istana, disebabkan jawabannya yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada, yang ada hanya Abdul Hamid. Dari jawaban tersebut timbullah masalah yang sangat pelik yang dihadapi Sultan. Sultan pun segera meminta pendapat para ulama. Setelah bertukar pendapat dengan Sultan, mendengar beberapa kesaksian dan meneliti serta menelaah beberapa kitab yang muktamad, akhirnya para ulama berkesimpulan bahwa ajaran yang disampaikan Syekh Abdul Hamid Abulung dapat menyesatkan keyakinan dan akidah masyarakat awam, dapat membawa kesyirikan dan merusak kehidupan keagamaan. Dan para ulama menyatakan bahwa kewajiban seorang pemimpin untuk menyelamatkan akidah rakyat yang dipimpinnya, seperti yang terdapat dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah karangan Imam Abu Hasan Ali Al-Mawardi. Oleh karena itu, disarankan kepada Sultan agar memberikan keputusan dan hukuman yang seadil-adilnya demi kemaslahatan masyarakat banyak. Setelah Sultan mengambil keputusan, maka diperintahkan utusan untuk memanggil Syekh Abdul Hamid Abulung dengan perintah dan pesan siapapun yang ada. Apakah Tuhan ataukah Abdul Hamid yang ada, itulah yang dipanggil untuk datang ke istana. Akhirnya Syekh Abdul Hamid mau hadir ke istana untuk menemui Sultan. Sultan menerangkan maksudnya mengapa dia sampai memanggilnya ke istana, dan juga mengatakan bahwa keputusan Sultan dari hasil musyawarah dengan para ulama, adalah menyingkirkan atau membunuh Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung. "Saya tidak akan mengubah keyakinan saya, karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang saya ajarkan itu tidak sesat seperti yang disangka orang, karena kemungkinan besar mereka belum memahami dan belum mengerti dengan ilmu yang saya ajarkan saat ini," ucapnya dengan tegas. "Saya akan hadapi apapun resikonya atas apa yang saya lakukan dan saya yakini, dan saya tidak akan mundur setapak dan sejengkal pun walaupun berbagai ancaman dan hukuman yang akan ditimpakan kepada saya, karena saya yakin makhluk apapun yang ada di dunia ini, tidak akan memberi bekas kepada saya, baik api, tanah, air, dan makhluk lainnya," sambung Abdul Hamid dengan mantap. Akhirnya Abdul Hamid Abulung dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari besi yang sangat berat. Ukuran kerangkeng besi tersebut dibuat seukuran dengan tubuh, hanya cukup untuk berdiri. Kemudian bersama dengan kerangkeng itu, Abdul Hamid Abulung dibenamkan ke dasar sungai di Lok Buntar, sekitar 15 km dari makamnya sekarang, yaitu di desa Sungai Batang Martapura. Tanpa diketahui orang, suatu keanehan terjadi. Apabila waktu subuh telah tiba, kurungan besi yang sangat berat itu muncul di permukaan air sungai, dan Syekh Abdul Hamid melaksanakan kefarduan salat subuh di atas air dan keluar dari kurungan besi. Setelah selesai melakukan ibadahnya, beliau masuk kembali ke dalam kurungan besi itu, dan kurungan besi yang berat tersebut perlahan tenggelam kembali ke dasar sungai. Demikian juga kurungan besi itu akan muncul ke permukaan air sungai apabila waktu sholat fardu telah tiba, dan apabila telah selesai melaksanakan kefarduannya serta ibadah yang lainnya, kurungan besi itu kembali tenggelam ke dasar sungai. Pada suatu malam menjelang waktu subuh, 10 orang pencari ikan menjala di sekitar sungai tempat Syekh Abdul Hamid Abulung ditenggelamkan.
Pada saat asyik-asyiknya mereka mencari ikan, samar-samar mereka mendengar suara azan. Perlahan-lahan mereka mendekati sumber suara azan tersebut. Dari kejauhan mereka melihat keganjilan dan keanehan yang terjadi pada diri Syekh Abdul Hamid Abulum. Sejak melihat keganjilan tersebut, mereka mengangkat beliau menjadi guru mereka. Dari beliau mereka belajar berbagai ilmu pengetahuan agama Islam. Setelah direndam beberapa lama di air, Datuk Abulum tidak juga mati. Bahkan terjadi peristiwa ajaib, yaitu bila tiba waktu sholat, beliau keluar dari kurungan dan melakukan sholat di atas air. Peristiwa ini terjadi berulang-ulang, maka Sultan memerintahkan punggawannya untuk mengangkat dan mengeluarkannya kemudian membawanya ke istana untuk menemuinya. Namun sebelum Syekh Abdul Hamid Abulum datang ke istana, Sultan melakukan siasat untuk menjebaknya di perjalanan dengan meletakkan perangkap di tempat Syekh Abdul Hamid lewat. Kemudian Sultan memerintahkan punggawannya untuk membawa Syekh Abdul Hamid kembali ke istana. Saat Abdul Hamid melewati sebuah jalan, ia memijak sebuah lubang yang di atasnya ditutupi dedaunan, maka melesatlah sebilah tombak tajam, namun berhenti di udara dan jatuh ke tanah tepat di belakang tubuhnya tanpa diketahuinya. Tidak lama kemudian, sampailah Syekh Abdul Hamid di hadapan Sultan di istana, dan ia mengatakan bahwa ia tidak dapat dibinasakan dengan alat dan benda apapun. Tuan Syekh, sekarang aku sadar bahwa ilmu yang engkau miliki itu memang benar adanya. Dan orang yang mengatakan bahwa Tuan Syekh itu tidak mengerjakan sholat, itu juga tidak benar. Tetapi aku mohon pengertian Tuan Syekh untuk memahami keadaan masyarakat sekarang ini. Sebab mereka masih banyak yang belum mengerti tentang ilmu yang diajarkan Tuan Syekh, sehingga mereka banyak yang menjadi sesat. Sedangkan ini semua adalah tanggung jawab saya sebagai Sultan di kerajaan Banjar ini, ucap Sultan. Kalau begitu baiklah dan mungkin juga ajalku sudah dekat, kata Syekh Abdul Hamid Abulum. Saya sebagai Sultan dan mewakili seluruh rakyat di sini, mengucapkan maaf dan ampun serta terima kasih yang setinggi-tingginya, atas pengertian Tuan Syekh Abdul Hamid atas semua ini, ucap Sultan. Di hadapan Sultan, Datuk Abulum mengatakan bahwa beliau tidak dapat dibinasakan dengan alat apapun. Dan jika raja ingin membinasakannya haruslah dengan senjata yang berada di dinding rumah beliau, dan menancapkan di dalam daerah lingkaran yang beliau tunjukkan di belikat beliau. Kemudian Sultan mendengarkan penjelasan Datuk Abulum, maka raja memerintahkan kepada ajudannya untuk mengambil senjata yang telah disebutkan Datuk Abulum. Setelah mendapatkan senjata tersebut, ajudannya menyerahkannya kepada Sultan. Sebelum senjata itu ditusukkan ke tempat yang telah dikatakan oleh Datuk Abulum, Datuk Abulum minta izin dulu untuk sholat sunnah 2 rakaat, dan permintaan itu dikabulkan oleh Sultan. Setelah Datuk Abulum sholat 2 rakaat, senjata tersebut ditusukkan di tempat yang sudah beliau tunjukkan, maka memancarlah darah segar dari situ. Namun yang sangat aneh dan mengagumkan adalah, bahwa dari ceceran darah segar tersebut bergerak perlahan-lahan dan membentuk sebuah tulisan. Tulisan tersebut secara perlahan-lahan pula menjadi sebuah kalimat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sultan dan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut tercengang, serta terkagum-kagum sambil mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dengan kejadian tersebut, terbuktilah bahwasanya ajaran yang disebarkan oleh Datuk Abulum tidaklah sesat. Dengan kata lain ajarannya sesuai saja dengan kaidah Islam. Akan tetapi ajaran tersebut sudah menduduki tahap yang paling tinggi, yang apabila dipelajari oleh orang awam bisa terjadi kesalahpahaman atau sesat. Kemudian Sultan Tahmidullah II yang memerintah periode tahun 1761 sampai tahun 1801, membangun Masjid Jami Syekh Abdul Hamid Abulum sebagai bentuk penebusan dosa, karena telah memerintahkan para algojor raja untuk mengeksekusi Datuk Abulum. Demikian, kisah ini dimuat di wiyonggoputih.blogspot.com. Datuk Sanggul, begitu masyarakat lebih mengenalnya. Seorang tokoh panutan di zamannya, sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah, dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah, serta keramat yang diberikan Allah kepadanya, membuat ia terkenal sampai ke pelosok negeri.
Satu hal yang amat tergambar dalam sosok Datu Sanggul adalah ketekunannya dalam menuntut dan menyempurnakan ilmu. Semangat menuntut ilmu itu jualah yang kemudian membuatnya sampai ke bumi Kalimantan, khususnya Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Yaitu berguru dengan Datu Suban. Di Desa Tatakan pula beliau kemudian dimakamkan yang sampai sekarang makamnya terus diziarahi masyarakat. Riwayat Syekh Muhammad Abdus Samad Datu Sanggul. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Datu Sanggul disebutkan bernama asli Syekh Muhammad Abdus Samad. Dalam riwayat lainnya, disebutkan bahwa nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Beliau berasal dari Palembang, kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu. Mengapa digelari Datu Sanggul? Salah satu riwayat menceritakan, hal tersebut karena ketekunan beliau dalam mentaati perintah gurunya di dalam halwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lainnya lagi menyebutkan, gelar Datu Sanggul itu karena kegemaran beliau menyanggul, menunggu, binatang buruan. Ada juga yang mengatakan rambut beliau yang panjang dan selalu disanggul, digelung. Datu Sanggul sangat terkenal pula dengan syair-syairnya yang begitu puitis dan penuh makna. Salah satu syair yang sangat terkenal adalah syair pantun, Saraba Ampat. Syair tersebut berbahasa Banjar yang syarat dengan pelajaran tasawuf. Di antara petikan syair tersebut berbunyi, Allah jadikan Saraba Ampat, syariat tarikat hakikat marifat, menjadi satu di dalam halwat. Rasa nyamannya tiada tersurat. Kemudian, ada lagi syair lain yang berbunyi, Riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu, rindu dendam terhadap bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Syair itu dilantunkan Datu Sanggul saat muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya tanpa basah sama sekali terkecuali pada anggota wudhu. Karomah Syekh Muhammad Abdus Samad Datu Sanggul. Selalu salat Jumat di Mekah. Beliau mempunyai banyak kelebihan. Selalu salat Jumat di Mekah dan menjadi murid Nabi Khidir. Pada waktu itu, di kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan salat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumatnya. Karena itu, setiap hari Jumat itu pun beliau harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis harta beliau, hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai, alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istri beliau karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan salat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Beliau bercebur lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Dan tiba-tiba lagi, di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaian beliau tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudunya. Masyarakat semakin terkejut, tatkala imam mengangkat takbir memulai salat Jumat diikuti jamaah lain, Datu Sanggul hanya melantunkan syair tadi. Riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu, rindu dendam terhadap bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuh beliau mengawang-awang hingga selesai orang mengerjakan salat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Aku tadi salat di Mekah. Kebetulan di sana ada selamatan dan aku meminta sedikit, mari kita cicipi bersama walau sedikit, kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itulah, masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datu Sanggul adalah seorang waliullah. Barang-barang Datu Sanggul yang semula disita pun dikembalikan oleh kerajaan. Dalam riwayat lagi, keramat Datu Sanggul ini pun dibuktikan Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Pada suatu hari Jumat di kota Mekah, Datuk Kalampayan ada di sana. Sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, Datuk Kalampayan melihat seseorang sembahyang di dekatnya. Beliau tertarik untuk mengetahui, karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam, serta memakai laung. Datuk Kalampayan yakin bahwa itu bukan orang-orang Mekah, karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar atau orang Tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datuk Kalampayan selama beberapa kali Jumat. Tidak salah lagi, ini pasti orang Banjar, ujar Datuk Kalampayan kala itu. Lalu, Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya, kemudian mereka bersalaman. Tak puas bertemu di masjid, Datuk Kalampayan membawa orang itu ke rumahnya. Syekh Muhammad Arsyad lalu bertanya dan dijawab orang tersebut bahwa ia bernama Datuk Sanggul. Datuk Kalampayan bertanya pula, saudara ini orang mana, asal negeri mana, dan sudah berapa lama tinggal di Mekah? Datuk Sanggul menjawab pertanyaan itu dengan senyum. Saya setiap Jumat datang ke sini untuk bersembahyang, dan aku berasal dari Banjar. Tempat diamku di Banjar. Jelasnya Tatakan, ujarnya. Jauh juga, kalau begitu melewati Martapura, Kayu Tangi. Melalui tempat tinggalku. Itu sangat jauh. Jika demikian dengan apa kemari setiap Jumat, ujar Datuk Kalampayan bertanya. Datuk Sanggul pun menjawab, aku tidak memakai apa-apa. Hanya karena hendak kemari saja, dan kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku, sehingga aku sampai ke sini. Terpikir dalam hati Datuk Kalampayan tentang kedatangan Datuk Sanggul itu, apakah ia memang masih waras atau orang yang terganggu pikirannya. Jawaban Datuk Sanggul tadi dirasanya tak masuk akal sehat. Sebab mungkinkah jarak yang demikian jauhnya antara Tatakan dan Mekah bisa dicapai hanya dalam waktu begitu singkat, dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun dari dialek bahasanya, Datuk Kalampayan yakin bahwa Datuk Sanggul adalah berasal dari Banjar. Untuk menguji ketidakpercayaannya itu, Datuk Kalampayan pun kemudian berkata kepada Datuk Sanggul, kalau betul engkau pulang pergi dari Tatakan ke sini, coba tolong hari Jumat yang akan datang bawakan aku oleh-oleh dari kampung. Aku sudah sangat lama tidak pulang. Mungkin sudah mencapai waktu 30 tahun. Selama ini aku selalu berada di Mekah, tak pernah kemana-mana. Nah, kira-kira musim buah apa di kampung kita? Bawakan kemari untukku, terutama di Martapura sekarang ini musim apa kiranya, ujar Datuk Kalampayan. Datuk Sanggul lalu berdiri di depan jendela. Tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji durian dan kuini. Nah, Datuk Kayu Tangi ambil durian dan kuini ini. Ini datang dari Sungkai, kata Datuk Sanggul. Buah itu diterima Datuk Kalampayan, dan diperiksa masih ada getah dari tangkai kuini itu. Sama seperti baru dipetik dari samping rumah. Durian dan kuini tersebut masak pula. Segera Datuk Kalampayan mengupas dan memakannya. Memang betul durian dan kuini. Di Mekah kedua buah tersebut tidak ada. Kuini Jawa saja tidak terdapat kecuali jenis asam-asaman lain. Dan suatu saat Datuk Kalampayan kembali ke tanah Banjar, ia semakin kaget karena ada buah kuini dari kerajaan Banjar yang tiba-tiba menghilang. Rupanya, buah kuini itulah yang dipetikkan Datuk Sanggul untuk Datuk Kalampayan. Sejak pertemuan awal itu, Datuk Sanggul dan Datuk Kalampayan semakin sering bertemu di setiap salat Jumat. Dan karena sering bertemu, maka terjalinlah persahabatan antara keduanya. Sering Datuk Sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsyad. Datuk Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya ini pula kemudian ada satu kitab yang dikenal Kitab Barencong, yakni kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datuk Kalampayan, dan sebagian lainnya dibawa oleh Datuk Sanggul. Syekh Abdul Samad sering membagi daging binatang rusa dan kijang kepada penduduk Dusun Muning, Kalimantan Selatan, tempat tinggalnya. Daging itu diperoleh dengan cara menyumpit binatang tersebut yang lewat di bawah pohon tempat dia duduk berjuntai setiap hari. Namun kebiasaan tersebut tidak dilakukan pada hari Jumat karena dia pergi ke Mekah untuk melakukan salat Jumat. Pekerjaan menghadang dan mengintip binatang itu disebut menyanggul yang berasal dari kata sanggul. Inilah asal mula Syekh Abdul Samad diberi gelar Datuk Sanggul atau Datuk Sanggul. Datuk Sanggul, seperti dikutip dari riwayat Datuk Sanggul, Saduran M. Zaini AD, pada suatu hari diminta Nabi Khidir untuk mengantar Datuk Daha ke Mekah. Datuk Daha ingin salat di sana.
Datu Daha adalah anak angkat Nabi Khidir setelah dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Datu Sanggul menyanggupi permintaan itu, dengan syarat Datu Daha harus memegang dirinya erat-erat dengan mata tertutup sampai ada perintah membukanya. Demikianlah, beberapa saat kemudian Datu Daha diizinkan membuka mata dan ternyata sudah tiba di Mekah. Mereka lalu ke masjid dan menjalankan salat Jumat. Datu Daha kemudian minta kesediaan Datu Sanggul untuk mengantarkan lagi ke Mekah, tapi kali itu untuk naik haji. Menanggapi permintaan itu, Datu Sanggul minta agar Daha menunggu hari Jumat. Setelah itu dia lenyap dari depan mata Daha. Diceburkan ke laut. Datu Daha adalah orang yang pernah bertemu Nabi Khidir ketika dia dalam kondisi yang sangat letih setelah diceburkan oleh kapten kapal karena kapal layar yang mereka tumpangi menuju Tanah Suci tiba-tiba berhenti di tengah laut tanpa sebab yang jelas. Untuk mencari kejelasan itu, dengan bantuan paranormal, Daha diceburkan ke dalam laut. Si fulan ini harus tinggal di tengah laut, kata si paranormal kepada kapten kapal setelah menghitung-hitung bayangan gaib. Begitu tubuh Daha tercebur ke laut, kapal itu pun bergerak melaju seperti semula dan meninggalkan Daha di tengah laut. Setelah 30 jam terombang-ambing di laut, akhirnya Daha terdampar di pantai. Ketika hampir pingsan, dia berdoa kepada Allah mohon keselamatan. Kemudian dia berjalan menelusuri pantai hingga kelelahan dan jatuh pingsan. Ketika siuman, dia melihat banyak makam sejauh mata memandang dalam keadaan rapi. Namun dia tidak melihat bangunan rumah. Pasti kuburan ini ada yang mengurus, pikirnya. Namun, siapa? Karena kelelahan, dia terduduk sambil menoleh kiri kanan, hingga tampak olehnya sebuah gubuk. Dengan tertati-tati dia datangi gubuk itu dan didapatinya seorang lelaki tua sendirian di dalamnya. "Assalamualaikum," ujarnya. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Singkat kata, orang tua itu adalah Nabi Khidir yang mengaku sebagai pengurus pemakaman tersebut, yaitu makam orang-orang yang mati tenggelam di laut, seperti yang dialami Datu Daha. Jawaban itu diberikan setelah Daha menceritakan pengalamannya sendiri. Mengetahui bahwa orang tua itu adalah Nabi Khidir, Daha menyatakan keinginannya untuk pergi haji. "Kalau Ananda ingin menunaikan ibadah haji, besok aku ikutkan kepada Syekh Abdul Samad. Tiap hari Jumat dia singgah kemari sebelum ke Mekah," jawab Nabi Khidir. Begitulah, Datu Daha akhirnya bertemu Datu Sanggul dan dibawa ke Mekah. Berbulan-bulan kemudian, Datu Daha bertemu para penumpang kapal layar yang ditumpangi dulu. Mereka heran mengetahui Daha telah tiba di Mekah lebih dulu daripada mereka. "Bukankah Anda dulu dilempar ke laut, kok bisa duluan sampai di Mekah?" kata salah seorang di antara mereka, keheranan. "Itu semua kehendak Allah," jawab Datu Daha. Namun dia tidak menceritakan pertemuannya dengan Nabi Khidir. Dalam keheranan itu, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa kemungkinan Datu Daha adalah wali, bukan orang sembarangan. Ketika ibadah haji selesai, Datu Daha pun diantar pulang oleh Datu Sanggul dengan cara yang sama. Namun dia diturunkan di ujung kampung Daha, Borneo, tempat asal Datu Daha. "Dari sini Anda jalan ke rumah, supaya orang kampung melihat Anda sudah kembali dari Tanah Suci," pesan Datu Sanggul. Begitulah, dalam sekejap mata, Datu Daha telah melihat kembali kampungnya dan Datu Sanggul lenyap dari hadapannya. Hari itu orang-orang kampung Daha terheran-heran melihat Datu Daha telah kembali. Mereka bertanya-tanya, tapi tidak dijawab oleh Daha. "Aku pulang atas kekuasaan, kodrat, dan iradat Allah. Aku tak kuasa menjelaskannya," kata Datu Daha. Untuk mengetahui jawaban pertanyaan itu, orang-orang kampung menunggu kembalinya para jamaah lainnya sesama penumpang kapal layar. Namun ternyata mereka juga menyatakan keheranannya. Mereka menceritakan bahwa Datu Daha dibuang ke laut karena ada sesuatu yang aneh ketika kapal tiba-tiba terhenti di tengah laut. Namun ketika sampai di Jeddah, mereka heran melihat Daha juga sudah ada di sana dengan selamat. "Kami terkejut, apa ini benar Datu Daha atau kami salah lihat?" tutur mereka. Begitu juga ketika ibadah haji selesai. Pada hari Jumat sorenya dia sudah tidak ada lagi di Mekah, padahal menurut pengakuannya dia tiba pada hari Jumat sebelum salat Jumat. Cerita itu membuat warga kampung percaya bahwa Datu Daha memang naik haji dan dia adalah wali yang patut dihormati. Dalam balutan asap putih, Datu Sanggul atau Syekh Abdul Samad atau Syekh Ahmad Sirajul Huda berasal dari Palembang. Dia berguru kepada Datu Suban, seorang ulama besar yang ditemuinya dalam mimpi, yang tinggal di Kalimantan Selatan.
Setelah mendapat restu dari ibunya, dia berlayar ke Kalimantan melalui Selat Bangka Belitung dan kota Banjarmasin hingga tiba di Kampung Muning, Pantai Munggutayu Tiwadaku Parantau Tapin, Kalimantan Selatan, pada tahun 1750 Masehi. Singkat cerita, Datu Sanggul menjadi murid kesayangan Datu Suban dan diberi sebuah kitab pusaka yang berbentuk segi 8. Rupanya ketika kitab itu diserahkan, itulah akhir hayat Datu Suban, karena tak lama kemudian dia wafat dalam balutan asap putih yang mengepul ke udara ketika tengah berjalan meninggalkan tempat upacara penyerahan kitab tersebut. Setelah mengamalkan ilmu hakikat dan ilmu laduni dari gurunya itu, Datu Sanggul diberi kelebihan oleh Allah, seperti menceburkan diri ke air sungai dan berwudu tapi badannya tidak basah kecuali yang wajib wudu. Tiap hari Jumat bersembahyang Jumat di Masjidil Haram, Mekah. Dia juga berteman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sejak tahun 1760, yang bertemu setiap salat Jumat di Mekah. Syekh Arsyad ingin mempelajari kitab pusaka Datu Suban yang bersegi 8. Namun Datu Sanggul meminjamkan hanya 11 sehingga kitab itu berbentuk rencong dan disebut kitab Barencong, dengan catatan, bila ingin melanjutkan kajian dalam kitab itu, Al-Banjari harus turun ke Tanah Jawi dan menemuinya di Kampung Muning sambil membawa kain putih seukuran 5 helai kain sarung. Ternyata ketika tiba saatnya untuk mempelajari kitab itu, Syekh Arsyad Al-Banjari tidak berhasil menemui Datu Sanggul di Kampung Muning karena ia sudah wafat. Teringat pada pesan agar membawa kain putih berukuran 5 kain sarung, Syekh Arsyad pun menduga bahwa ketika itu agaknya Datu Sanggul sudah mendapat firasat dari Allah akan meninggal bila belahan kitab Barencong itu diserahkan. Begitulah, sungguh teramat banyak lagi cerita-cerita akan keramat Datu Sanggul. Termasuk menjelang akhir hayatnya, Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kalampayan apabila Datu Kalampayan selesai menuntut ilmu dari Mekah pulang ke Tanah Banjar. Dan ternyata, kain kafan itu digunakan untuk mengkafani Datu Sanggul sendiri yang berpulang ke hadirat Allah bertepatan dengan pulangnya Datu Kalampayan dari Mekah ke Tanah Banjar. Sungguh tak terasa, kini sudah 249 tahun kejadian itu berlalu. Di Komplek Kubah Datu Sanggul di Desa Tatakan Tapin, dilaksanakan peringatan Haul Datu Sanggul setiap tahunnya. Dikatakan Mas Rani, penjaga makam Datu Sanggul adalah hamba Allah yang alim dan dikenal luas dianugerahi ilmu marifat. Selain pantun Saraba Ampat dan syair ketika muncul dari air tadi, menurut Mas Rani ada lagi pantun marifat Datu Sanggul yang masih dikenal para ahli marifat hingga saat ini. Pantun itu berbunyi, jangan susah mencari bila ada di rapun bulu. Jangan susah mencari Allah ada di batang tubuh. Kitab Marifat Datu Sanggul yang dikenal dengan Kitab Barencong, dapat disimak di Sufipedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Fulana. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan diuraikan kisah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan beberapa karomahnya. Kisah ini dikutip dari berbagai sumber diantaranya koranbanjar.net dan lainnya. Berikut uraiannya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar asal Tanah Banjar yang juga dikenal dengan sebutan Datuk Kelampayan. Ulama besar yang melahirkan nasab para ulama besar di Kalimantan Selatan, salah satunya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul ini memiliki kisah sejarah yang menjadi teladan bagi masyarakat. Dari sekian banyak kisah sejarah yang menarik, kisah pertautan cinta putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama Fatimah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis juga menjadi kisah yang sangat fenomenal. Selama menuntut ilmu di Masjidil Haram Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dipertemukan dengan 3 sahabat sesama penuntut ilmu, seperti Syekh Abdul Samad Al-Falibani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis, sehingga mereka dikenal sebagai 4 serangkai dari Tanah Jawi. Dikisahkan, sebelum pulang dari menuntut ilmu, keempat sahabat ini sepakat untuk berhaji ke Tanah Suci Mekah. Ketika itu, tanpa disangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandungnya, Zainal Abidin bin Abdullah yang sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian, adiknya membawa kabar bahwa anak dia yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, 3 sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak dia.
Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Dari situlah terjalin pertautan cinta antara putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Setelah menerima lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melaksanakan ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad. Pernikahan langsung dilaksanakan Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan dua sahabat lainnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari lahir di desa Lokgabang, tanggal 17 Maret tahun 1710, meninggal di dalam pagar, tanggal 3 Oktober tahun 1812 pada umur 102 tahun. Dia ulama Banjar, ulama fikih yang bermazhab Imam Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berasal dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dia hidup pada masa tahun 1122 sampai tahun 1227 Hijriah. Dia disebut juga Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya Lokgabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasan melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lokgabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad karena Sultan mengharapkan Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim. Ia mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Maka disampaikannya lah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari Sultan berangkatlah Muhammad Arsyad ke tanah suci mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di tanah suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh Athoillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf. Di bawah bimbingannya lah Muhammad Arsyad melakukan suluk dan halwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain itu guru-guru Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Munim Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salem bin Abdullah Al-Basri, Syekh Sidik bin Umarhan, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarkawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis As-Sandi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi, Indonesia untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdus Samad Al-Falimbani.
Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu, tulisan Jawi, yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Tiba di kampung halaman pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan 1772 Masehi, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluk-elukannya sebagai seorang ulama, matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas dia sepulangnya dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang alim lagi wara. Berikut akan diuraikan beberapa karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah, yang pada saat itu bisa pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah melakukan perjalanan panjang dengan waktu singkat itu, ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja, Datuk Kelampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih karena karyanya yang populer adalah kitab Sabilal Mu'tadin yang membahas masalah fikih. Kendati demikian, beliau juga menulis kitab tentang tasawuf, dan dianugerahi karomah layaknya ahli tasawuf. Diceritakan Datuk Kelampayan ingin cepat-cepat ke Kelampayan, sementara jarak dari desa dalam pagar kediaman Syekh Muhammad Arsyad dengan desa Kelampayan berkilo-kilometer jauhnya. Maka, Datuk Kelampayan pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu singkat. Dari Munggu, gundukan tanah itu, Datuk menghilang dan langsung tiba di Kelampayan. Salah satu cerita mengenai karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dikenal dengan nama Tuan Tasalamaka atau Datuk Kelampayan ini terjadi saat dia berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah kiblat. Arsyad membetulkan arah kiblat di Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Pekojan. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin muslim saat itu. Karenanya Gubernur Jenderal Belanda kala itu memanggil Arsyad, sekaligus untuk mempermalukannya di depan umum dengan salah satu pertanyaannya, apakah isi kelapa yang sedang dipegang sang gubernur? Syekh Arsyad menjawab isi kelapa itu air dan di dalam air itu ada ikan, lalu hadirin tertawa mendengar jawaban yang tidak masuk akal itu. Akan tetapi, setelah kelapa itu dibelah, memancarlah air dan keluarlah ikan yang masih hidup dari dalamnya. Hadirin yang tertawa sebelumnya berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Syekh Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kali ini akan dibacakan hikayat Datu Suban Tapin, yang mana hikayat ini dimuat di wiyonggoputih.blogspot.com. Datu Suban sering disebut juga Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning Tatakan Kabupaten Tapin Rantau Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai martabat tinggi dan mulia, peramah dan paling disegani. Datu Suban atau Datu Sumiran atau Datu Syaiban adalah penduduk asli Kampung Tatakan.
Beliau hidup bersama seorang istri, tinggal di Pantai Munggu Karikil, Rantau. Karena sangat miskinnya, setiap harinya beliau hanya makan ubi kayu. Namun kemiskinan bukanlah penghalang bagi beliau untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli dalam ilmu tagu, kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu ma'ali rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang dimiliki beliau itulah, banyak orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu-ilmu tersebut kepada beliau. Murid beliau yang terkenal ada 13. 1. Datu Murakat. 2. Datu Tamim Karsa. 3. Datu Niang Talib. 4. Datu Karipis. 5. Datu Ganun. 6. Datu Arki. 7. Datu Ungku. 8. Datu Labayuliman. 9. Datu Harun. 10. Datu Arsanaya. 11. Datu Rangga. 12. Datu Galuh Diang Bulan. 13. Datu Sanggul. Datu Suban mulai mengajarkan dan menerangkan isinya, dan masing-masing datu mengambil ilmu yang cocok untuk diri mereka. Menurut riwayatnya, Datu Murakat yang merupakan murid tertua dan pertama, mengambil ilmu andalan yaitu ilmu kepahlawanan agar disegani orang. Sebagaimana diceritakan, apabila ada orang yang berniat jahat terhadapnya, maksud jahat orang tersebut tidak akan mengenainya, tubuhnya kebal, tidak mempan senjata yang terbuat dari besi. Datu Tamim Karsa murid yang kedua, mengambil ilmu panglima kelasikan yang tiada lawan kehebatannya, bergelar Singajaya. Mempunyai andalan ilmu panglima kelasikan, supaya gagah perkasa di medan perang. Ia diangkat menjadi panglima dalam beberapa peperangan saat melawan penjajah Belanda. Datu Niang Talib murid yang ketiga, mengambil ilmu kabariyat dunia. Jika beliau menghentakkan kaki, maka orang akan terkulai lemah tak berdaya dan sampai sekarang beliau masih hidup sebagai penguasa alam gaib hutan Pulau Kadar. Datu Karipis murid yang keempat, mengambil ilmu kuat dan dapat berjalan di atas air. Juga memiliki ilmu tahan dibakar dan kebal terhadap berbagai macam senjata. Datu Ganun murid yang kelima, mengambil ilmu kesempurnaan dan kejayaan, dapat mengkloning atau menggandakan diri hingga 4. Mempelajari ilmu kesempurnaan dan kejayaan, dapat merubah diri menjadi 4 tubuh sekaligus yang rupa dan bentuknya sama dan sulit diketahui mana tubuh yang asli. Datu Argi murid yang keenam, mengambil ilmu kesempurnaan dunia akhirat. Datu Ungku murid yang ketujuh, mengambil ilmu kabariyat dunia. Dengan sekali tepuk tangan saja semua orang akan roboh tak berdaya. Datu Labayuliman murid yang kedelapan, mengambil ilmu ahli huruf, ilmu falakiyah, penterjemah dan dapat mengetahui isi alam, punya kelebihan khusus di antara murid-murid lainnya di bidang ilmu falakiyah, ilmu membaca dan menafsirkan huruf, ahli di bidang perbintangan dan mengetahui isi alam. Konon, ia dapat mengetahui kapan turunnya hujan, kapan jatuhnya dedaunan dari dahannya dan sebagainya. Datu Harun murid yang kesembilan, mengambil ilmu kebal, lebih cenderung mengambil ilmu dunia, seperti ilmu kebal, kuat perkasa dan badannya keras sebagai besi. Datu Arsanaya murid yang ke-10, mulanya suka menzalimi, kemudian dengan kebijakan dan didikan Datu Suban ia bertobat, dapat ilmu yang sempurna, akhirnya dia menjadi orang yang soleh. Datu Angga mengambil ilmu kabariyat dunia semata-mata, mempelajari ilmu kewibawaan dan ilmu dunia, seperti kepanglimaan, kekebalan dan lainnya. Datu Galuh Diang Bulan mengambil ilmu kecantikan atau awet muda. Beliau mempunyai keahlian untuk bermandi-mandi supaya awet muda dan cantik. Datu Sanggul merupakan murid yang paling akhir, dan kemudian menerima ilmu. Tetapi, ilmu yang beliau dapat adalah ilmu yang paling sempurna, yaitu ilmu makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkan dalam setiap kesempatan, beliau selalu mengajarkan ilmu mengenal diri, ilmu marifat, dengan tarekat, memusyahadahkan Nur Muhammad. Hal ini tidaklah mengherankan, karena sebelum Datu Suban mengajarkan ajaran makrifat melalui tarekat Nur Muhammad ini, seorang ulama Banjar yaitu Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari telah menulis asal kejadian Nur Muhammad itu, yang naskahnya ditemukan oleh seorang orientalis bangsa Belanda R.O. Winesbeth.
Di antara ilmu-ilmu yang selalu beliau ajarkan atau tak pernah ditinggal dalam setiap pemberian pelajaran, adalah ilmu mengenal diri, ilmu ma'rifat, dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Menurut beliau, untuk mengenal diri itu terlebih dahulu harus tahu arti diri, yaitu 1. Apa arti diri tajalli? 2. Apa arti diri terpari? 3. Apa arti diri dipari-pari? 4. Apa arti diri yang berdiri? Apabila seseorang telah mengenal ini dengan baik, maka pada tahap berikutnya ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini akan timbul keyakinan bahwa Allah itu esa, esa sifat, esa asma, dan esa pula apalnya. Datuk Suban dikenal sebagai salah seorang wali Allah. Beliau memiliki karamah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Seperti beliau sudah tahu bahwa akan kedatangan tamu manusia raksasa, Datu Nuraya. Dapat pula mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Abdus Samad, Datu Sanggul, murid paling akhir yang ikut belajar kepada beliau. Menurut pandangan kasyaf beliau, hanya Abdus Samadlah yang dapat menerima, mengamalkan, serta mengajarkannya, sedang murid-muridnya yang lain tidak mampu. Karamah atau kesaktian lain yang beliau miliki adalah, beliau dapat mengetahui akan tibanya ajal beliau. Ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya, dan berpakaian hijau. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar cahaya yang sangat cemerlang berwarna putih. Besarnya sama dengan tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini. Oleh karena itu, segera Datu Suban memanggil para murid-muridnya. Setelah semuanya berkumpul, beliau berkata, "Murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut atas panggilan yang mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini saja lagi. Nanti malam jam 1 tengah malam, aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah surat An-Nahl ayat 61 yang berbunyi, "Apabila sudah tiba waktu yang ditentukan, maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya." Mendengar ucapan beliau itu, semua yang hadir diam membisu 1000 bahasa. "Nah, waktuku hampir tiba," kata Datu Suban memecah kesunyian itu. "Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku," kata Datu Suban lagi. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucapkan zikir, "Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah." Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti, lihatlah aku ada atau tiada. Kalau ada masih diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati. Tetapi bila aku menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian beliau diam. Kemudian meletuslah badan Datu Suban dan timbul asap putih. Kilang asap putih timbul cahaya, nur, yang memancar-mancar sampai ke atas ufuk yang tinggi. Kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu. Kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Kisah Datu Nuraya dan Datu Suban. Tak banyak yang mengenal Datu Nuraya yang punya nama Syekh Abdul Muin. Sebagian ada yang menyebut Syekh Abdul Jabar dan ada juga yang menyebut Syekh Abdul Rauf. Di pantai Jatimunggu, Karikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tarakan tinggal seorang guru miskin namun sangat dalam dan tinggi ilmu tasawufnya. Beliau adalah Datu Suban. Karena kemiskinan beliau dan istri hanya makan singkong setiap harinya. Pada saat Lebaran, Hari Raya, Datu Suban kedatangan 12 orang murid-muridnya, yaitu Datu Murkad, Datu Taming Karsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labayu Liman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, dan Datu Galuh Liang Bulan. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah,
tiba-tiba datang seorang yang bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata orang besar tersebut sambil mendekat. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab para datu. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan. "Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara?" tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan, "La ilaha illallah." Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawabnya dengan kalimat tauhid, "La ilaha illallah." Hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung. Bagaimana cara memandikan dan menguburkannya? Jangankan untuk memandikan dan menguburkannya, mengangkat saja sudah susah. Apalagi saat itu musim kemarau panjang, biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang, dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon, di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan lebat turun dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru, "Subhanallah." Sebelum mereka mewaradunya, membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barcong. Para datu mulai membagi tugas. Membersihkan mayat ialah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labayuliman, Datu Ungku. Sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam. Sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil dekat Munggu Tayu. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 12 muridnya sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar raksasa tersebut diberi nama Nuraya, karena dia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga, dan sesuai dengan badannya yang besar seperti raya. Nur Raya berarti pembawa cahaya yang sangat luas seperti raya, dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter, dengan kaki dilipat, kalau tidak dilipat mungkin bisa sampai 100 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter.